Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini kita akan membahas surat ke-7 ayat 87. Surat ke-7 ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Wa in kana itu fi'il madhi naqis, ya, yang menyampaikan realita. Kalau realitanya itu, kalau bahasa kitanya, kalau realitanya dalam merespon dakwahmu itu ada ta'ifah, ada segolongan di antara kalian amanu, beriman, ada segolongan yang beriman, billadzi ursiltu bihi, beriman dengan yang aku diutus dengannya, wa ta'ifatun, dan ada lagi segolongan lam yu'minu, tidak beriman. Kalau realitanya begitu, dalam menerima dakwah ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Fasbiru, maka bersabarlah, hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah yang memutuskan di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dia adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemutus. Ayat ini sepintas mengajarkan kepada kita toleransi. Ya, artinya kalau kamu dalam fenomenanya yang terjadi menghadapi kebinekaan, dalam menerima dakwamu ada yang nerima, ada yang enggak, siapa saja, ya, maka fasbiru, tunggulah. Jadi ada yang nggak bisa diselesaikan oleh kita, ya, kita tidak bisa melakukan agitasi, bahasa sini ditekek, nggak percaya dipencet, apa itu, ditekek. Tekek itu apa bahasa ini? Cekik. Orang gelem tak? Cekik. Ya, atau diembat. Nggak boleh. Ini menyampaikan toleransi. Nggak boleh begitu. Fasbiru, sabarlah. Jadi ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan oleh kita, karena kebenaran itu multidimensi. Walaupun kebenaran itu dari Allah satu, tapi kita kan indranya ini kurang. Ya, seperti yang saya pernah katakan dalam sebuah contoh itu, saya menuliskan di telapak tangan saya angka 6. Lalu saya bertanya pada Anda, angka berapa nih? Anda jawabnya gimana? Hah?
Saya nulis 6. Berapa nih? 9. Tak ke sini 6 gitu. Nggak bisa. Karena beda sudut pandang. Dia ngelihat dari sono, kita ngelihat dari sini. Ya, itu dalam berdakwah itu seperti itu. Jadi ini ayat ini mengajarkan kepada kita keanekaragaman seperti yang terjadi di Indonesia, kemajemukan. Biarlah orang yang menilai sendiri. Qala Ibnu Jarir berkata, wa in kana ta'ifatun, apakah pendapat yang tadi saya lontarkan itu benar, maka kita adu dengan ahli tafsir. Begitu caranya. Jangan ada orang yang menamai dirinya Saiful Karim tuh suka nongol di medsos. Dia mengatakan bacaannya enggak fasih sih. Kata dia, alhamdulillahirabbil alamin. Haknya enggak pas jadi hirab katanya, hirabil. Hirab itu aja perang, jadi bahasanya perang terus. Padahal itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang dia katakan hirab, itu bukan ha, tapi ha naktunya 8. Kalau ha yang lillahi yang nempel di lafaz Allah, itu naktunya 5. Hirab. Tapi dia 2 kata disambung, kan alhamdulillahi sendiri, rabbil alamin sendiri, tapi dia mengatakan hirab. Pantesan perang terus. Waduh. Udah nggak ngerti bahasa, ceramah lagi. Aduh, saya kadang-kadang, tapi itu anehnya nggak ada yang ngotak-ngatik yang salah begitu. Didiemin aja, dan itu sudah berlangsung mungkin lebih dari bertahun-tahun itu. Jadi menyesatkan dia, sesat gitu. Tapi didiemin. Harusnya kan itu ditangkap oleh MUI, dipertanggungjawabkan. Dari mana Anda menafsirkan? Apa itu juga kemungkinan terjadi pada saya? Mungkin. Nah, tapi saya berusaha membackup diri saya ini dengan tafsir-tafsir. Seperti tadi saya ungkapkan. Apa ya benar? Kita baca tafsir. Oh ternyata salah. Pendapat kita kan salah kan? Oh benar. Alhamdulillah. Nah kita lihat bagaimana Ibnu Jarir, seorang mufasir kondang yang senior ya. Wa in kana ta'ifatun minkum. Tadi saya kan katakan bahwa ayat ini ya menginspirasi kita adanya kemajemukan. Keanekaragaman tanggapan, responnya nggak sama. Billadzi ursiltu bin ikhlasil ibadah wa taraka ma'asyahu wa dzulmin nas wa bukhsim fil makayil wal mawazin fattabi'uni ala dzalik. Kalau Anda percaya terhadap omonganku, begitu kata Nabi Syuaib ya. Percaya, dianjurkan untuk berbuat baik, mau, terutama dominannya masalah takaran dan timbangan. Ya, jadi dosa umat Nabi Syuaib ini dominan pada curang dalam takaran dan timbangan. Ya. Wa ta'ifatun lam yu'minu. Ada lagi segolongan yang enggak percaya. Wa jama'atun ukhra lam yusaddiqu bidzalik wa lam yattabi'uni alaihi. Mereka tidak percaya, mereka tidak mau ikut. Fasbiru. Maka gimana sikap terbaik Anda menghadapi itu semua? Sabarlah. Sabar itu kaitannya dengan waktu. Wis engkau manding, ndah ora apa. Biarkan saja. Hatta yahkumallah, sampai kapan? Hatta ini kan menunjukkan waktu ya, lintihail wakti. Sampai dengan Allah yang memutuskan. Nanti Allah yang kapan? Ya mau Allah, kamu kapan? Ya, kalau nggak kesampaian di dunia, ya nanti di akhirat. Yang penting bagi kita itu tadi, seorang muslim, ya, supaya dia tetap lurus,
minimal harus mempunyai dua sifat. Satu, mengupdate informasi. Mengupdate informasi itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung ikut kajian. Ikut kajian paling gampang. Ikut kajian paling gampang. Nggak tahu nanya gitu kan. Nggak tahu yang jawabnya setengah modar gitu. Mencari liveran. Jadi di sini ada jamaah yang WA ke saya tentang waris. Dikasih nama ini. Si Pendi punya ini, punya ini, punya ini. Punya lagi paman, punya lagi bibi. Pakai skema panjang. Waduh, paleng amat saya. Saya bilang ngaji aja sih. Lagi tulis skema. Jadi yang dapat nih yang mana? Yang boleh saya bilang yang dapat adalah yang boleh menikah yang mana gitu. Dia tanya menikah dengan warisan. Saya bilang menikah itu kaitannya dengan waris. Yang boleh dinikah pasti orang yang tidak berhak menerima waris. Ya kan? Kecuali istri. Nah, istri itu kan sebenarnya bukan muhrim. Tapi kita bahasakan muhrim kan. Muhrim itu kan yang haram. Istri itu bukan muhrim. Karena dia orang lain yang bisa dinikah. Yang bisa dinikah itu bukan muhrim. Yang nggak bisa dinikah itu baru muhrim. Seperti ibu kan itu nggak bisa dinikah. Adik sendiri kan nggak bisa. Itu muhrim. Nggak setiap muhrim dapat waris. Ya itu harus beda-beda itu. Ayo kita kembali ke sini. Jadi kalau kenyataan kita menghadapi dakwah itu ada yang percaya, ada yang nggak percaya, itu hal yang lumrah gitu kan. Hal yang lumrah. Maka fasbiru, bersabarlah. Sebab memang manusia dibedakan dengan binatang itu karena kebebasan memilih. Semakin saudara punya banyak pilihan, maka saudara semakin merdeka. Maka perhatikan baik-baik gitu. Kalau Anda telusuri ya kehidupan kita itu. Makin kaya seseorang, pilihannya makin banyak. Dia bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Makin kuasa, apalagi nempel dua-duanya, ya kuasa ya kaya. Wah itu makin lagi. Pilihannya banyak, bedanya kita dengan dia tuh dia pilihannya banyak. Kalau dia berkuasa bisa nunjuk ini, nunjuk ini, nunjuk ini. Bisa maksa orang. Kuasa mah. Nah, semakin tua, pilihan kita semakin sedikit. Duitnya banyak. Ada kikil, waduh nggak bisa makan. Kalau dulu mah dimbat. Makin tua pilihannya makin dikit. Bener nggak? Ngelihat nggak bisa lagi kalau nggak pakai kacamata. Waduh nggak dibawa. Udah nggak merdeka itu. Waduh aturan saya bisa ngelihat. Tulisannya kecil-kecil nggak bisa. Contohnya itu. Kalau ada petunjuk di barang tuh tulisannya kecil-kecil. Contohnya yang ada di charger itu. Cilik-cilik buat ngecas yang mana ya takutnya salah. Nah itu contohnya. Jadi semakin tua semakin sedikit pilihannya. Pada binatang nggak ada pilihan. Binatang tuh nggak ada pilihan. Contohnya ayam. Udah wayanya ngendok dia nggak bisa. KB nggak bisa. Manusia kan bisa. Ya, berpotensi melahirkan pakai itu alat kontrasepsi. Jadi nggak melahirkan. Ya kan? Cuaca panas Cilegon, kita bisa dinginkan. Ayam mana bisa, mati baiklah. Nah, itu bedanya kita. Yang disebut dalam surat 33 ayat 72, inna aradnal amanah. Kami berikan hak pilih pada kita, termasuk memilih Tuhan. Apakah Anda mau meyakini Allah sebagai Tuhan? Los. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah kan serba kuasa. Sampean mau menuhankan aku tangga tersebodoh amat itu urusan kalian. Allah nggak punya kepentingan. Kalau dalam kehidupan manusia orang nyuruh itu ada kepentingan. Pemimpin kita
membuat aturan, ada kepentingan. Biasanya jeleknya undang-undang dibuat untuk melindungi kekuasaan, itu jeleknya begitu. Waduh, ada undang-undang yang mengurangi kebebasan saya. Diakalin supaya kebebasan tidak terganggu. Dilebarin, ditanya sempit, dilebarin. Nah, agama itu termasuk sesuatu yang mengurangi kebebasan kita. Benar nggak? Mengurangi kebebasan kita agama ini. Contohnya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, salat. Orang yang nggak dengar kan, orang yang nggak mau ngikutin, bebas saja tidur, sebodoh amat itu, bebas. Tapi kita menjatuhkan pilihan dengan kesadaran, maka itulah diberi pahala. Itu bab makanan, enak babi, wah nggak boleh menurut agama saya. Enak sih enak, kalau dilarang kan dia terikat, berarti tidak bebas. Tapi dia memilih ketidakbebasan itu karena iman, bukan karena sesuatu. Nah ini bedanya. Anda tidak mau makan itu nggak doyan apa karena orang? Ada Pak Hilman nggak enak lah, nanti kalau udah pergi tak embat. Contohnya begitu. Berarti bukan karena Allah. Allah Maha tahu isi hati kita itu. Kamu yang doronganmu itu sehingga tidak mau itu siapa? Nah itu di sini disebut keikhlasan. Ya, jadi kita menjatuhkan keterikatan kita itu dengan agama, kita pasrah, walaupun nggak mudeng. Ya kan urusan-urusan gaib ini kan nggak mudeng. Kita turut aja menjatuhkan pilihan itu. Nah itulah iman, ciri orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Apa karakter orang muttaqin? Alladzina yu'minun bil ghaibi. Beriman pada yang gaib. Gaib ini cirinya 3. Ya, tidak bisa diuji, tidak bisa dibuktikan dengan riset. Diteliti nggak bisa. Apa ya benar sih? Malaikat itu datang kalau orang sudah dikubur, kasih rekaman CCTV di liang kuburin, kasih CCTV. Apa ya benar didatengin? Nggak bakal bisa. Kalau bisa mah sudah dilakukan orang lain. Sampai orang penasaran itu mengubur dengan peti kaca. Peti kaca. Jadi kelihatan. Jojong aja nggak kelihatan. Karena itu masalah gaib. Begitu juga tidak bisa berdasarkan data empiris. Yuk kita panggil yuk orang yang sudah berpengalaman. Nggak ada. Yang sebenarnya pernah mati hidup lagi itu. Iya benar katanya. Berapa menit setelah saya menghembuskan nafas, ada yang datang itu. Nggak ada yang ngomong begitu. Tidak bisa berdasarkan pengalaman. Begitu juga tidak bisa berdasarkan uji coba. Yuk dijajal yuk. Nggak bisa. Nah inilah ujian terberat. Makanya banyak yang menghabiskan umur karena dia merasa hidup ini ya sudah semau-mau kita. Nggak akan dipertanggungjawabkan. Kalau semua orang sadar, pasti pada waktunya semua berkualitas. Sadar bahwa kita diberi modal paling berharga yaitu kuota umur. Harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang baik buat saya cari. Ternyata kita nggak begitu. Ya, kita lanjutkan. Qala Razi. Ar-Razi mengatakan al-maqsud minhu tasliyatu qulubil mu'minin. Ayat ini ya maksudnya adalah tasliyah. Tasliyah itu penglipuran. Supaya Nabi nggak nyesek ketika menghadapi kenyataan, kok saya mengajak kebenaran dia nolak. Aneh gitu. Tak aja bener kok nggak mau. Padahal saya nggak ada kepentingan apa-apa. Mengajak dia supaya lurus, mengajak supaya positif, hidup bermanfaat. Kok nggak mau gitu.
Wa jazru malam yu'min, dan menjadi penjeraan bagi orang yang tidak beriman. Pada waktunya dia akan nyesel nanti pada waktunya, tapi dari penolakan sampai nyesel tuh panjang. Ya, waktunya panjang. Seperti kita untuk membuktikan ini, apa yang disampaikan oleh Allah ini benar apa enggak, kadang-kadang membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun. Satu generasi. Oh iya benar, tapi sudah telat. Udah nggak bisa perbaikan. Li'anna qawla fasbiru tahdid. Karena kata-kata fasbiru itu tahdidun. Tahdid itu ancaman. Tunggulah. Ya, sama dengan orang ngancam, kadang nggak bisa kok ya. Entah ini ya, kok ya. Tahdid. Hatta yahkumallah. Sehingga Allah yang sendiri yang akan memutuskan. Wal muradu i'lau darajil mu'minin wa izharu hawanil kafirin. Yang dimaksudkan hatta yahkumallah, meninggikan derajat mukmin, sebab pada gilirannya orang mukmin akan menang, itu kan? Tapi nanti. Wa hadhil hala qad tadharu fid dunya. Kondisi seperti itu kadang-kadang Allah tunjukkan di dunia. Allah tunjukkan di dunia. Orang yang dekat dengan Allah akhirnya berhasil. Hidupnya mulia. Kadang-kadang ada di situ. Fa ilam tadhar fid dunya fala budda min zuhuriya fil akhirah. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Tapi pada beberapa orang ditunjukkan di dunia. Keberhasilannya sudah ditunjukkan di dunia. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Kita kadang-kadang seorang muslim juga, kehidupan muslim kita sebagai muslim itu kadang-kadang memprihatinkan. Akhirat belum tentu, dunia juga nggak dapat. Orang yang mengorbankan akhiratnya itu untuk dagang seumur-umur sampai tua, orangnya sudah tua, dagangannya kalau diborong nggak seberapa, tapi dia nggak sholat subuh, ngaji enggak, apa enggak, ya Allah, bagaimana itu? Dunia nggak dapat, akhirat apa lagi? Ya kalau dia rajin sholat, ya tentu kita harus berbagi, karena Allah mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda mau bertanding dengan orang kafir, mana bisa, urusan dunia, waktunya aja banyak dia kan nggak sholat, begitu bangun langsung ke toko. Kita kan bangun sholat dulu, zikir dulu, kan? Harus bersih-bersih. Dia kan enggak, mungkin enggak raupan juga, enggak cuci muka, boleh aja ke toko, hitung duit lagi, terus aja. Ya pantas lah kalau dia berhasil, waktunya lebih banyak. Maka Allah mengatakan la khaufun. Khaufun itu untuk akhirat. Yahzanun, sedih. Jangan khawatir, jangan sedih. Enggak usah sedih kalau kamu keuntungan dunianya berkurang dibanding dengan mereka, karena waktumu enggak sebanyak mereka. Ya enggak apa-apa, tapi akhiratmu kan dapat. Yang jelas, la khaufun, kamu tidak perlu cemas, untuk akhirat pasti. Nah, kita kembali ke sini. Wa huwa khairuhana. Ayat ini merupakan ayat terakhir dari halaman, ya. Dari halaman kan? Halaman mushaf. Ayat ini paling bawah. Maka ada kesimpulannya dalam tradisi tafsir mukhtasar yang dikarang oleh panitia, ya, kumpulan ulama-ulama, ini memberikan kesimpulan sebagai berikut. Liwat atau homoseks merupakan perbuatan keji yang menunjukkan terbaliknya fitrah. Nah, ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi artinya dalam mushaf itu, ini mushaf ini, kalau ini satu mushaf, setiap halaman di ujungnya sini nih, ini ada kesimpulannya. Karena halaman mushaf itu kurang lebih 620, berarti kesimpulannya 620. Setiap kesimpulan itu poinnya nggak sama, kadang 4, kadang 5, kadang 2. Jadi artinya kalau kita mau cepat, mengkaji cepat gitu, itu bisa dibaca ikhtisarnya. Karena
Kalau mengkaji tafsir ini, Anda bayangin ini, satu kitab nggak selesai-selesai ini. Semuanya ada 44, saudara. Nah, itu kesimpulan pertama, ya. Sebab itu pantas apabila siksa atas mereka sesuai dengan perbuatan mereka, yaitu Allah menjungkir balikan desa-desa mereka. Jadi kenapa penghukuman terhadap kaum Nabi Lut ini dengan dibalikin? Nah, karena mereka berbuat sebaliknya fitrah, bertentangan dengan fitrah. Binatang pun nggak ada yang berbuat begitu, ya. Contohnya jago dengan jago nggak ada. Pasti yang pejantan mencari betina. Nggak ada betina-betina jantannya. Kalaupun ada, pada cacing itu pun harus 2. Karena mereka punya 2 kelamin ganda kan, hemaprodit ya. Nah itu jadi dia harus 2. Karena saya dulu pelihara cacing jadi tahu. Karena saudara nggak pernah tahu tentang cacing, dikiranya geli. Cacing itu ada cacing hias loh. Ada cacing hias jadi nggak geli, malah kita lucu amat ini kan. Gedenya itu serokok. Begitu juga ada cacing terbang. Saudara kan nggak pernah tahu. Cuma saya seumur hidup belum pernah lihat. Kalau dalam literasi, referensi, di hutan Indonesia ini ada cacing terbang. Dia bukan terbang punya sayap, melenting. Jadi sekali-kali dia menghirup udara itu dengan melentingkan tubuhnya tinggi. Wah, itu kalau ada saya tangkap sejodoh aja, pasti jadi tontonan. Tapi saya selama cari belum pernah ada. Ada cacing hias saya pernah. Itu dikenal dengan tiger. Ada orang tua di Sumedang, saya pernah datang dengan anak saya. Itu dia pemelihara semua jenis cacing. Bahkan dia bisa membuat cacing itu menjadi enzim, kayak odol gitu. Nah itu bisa buat jerawat sangat manjur. Saya datang ke sana memberanikan diri untuk mencari tahu cara buatnya gimana. Alih-alih dia mengajari saya malah marah. Wah ini rahasia keluarga katanya. Ya berbagilah ilmu, saya bilang. Nggak ada salahnya kan. Tapi soal dia menjadikan obat, saya berhasil. Saya berhasil menerima dari dia. Cuma menjadi odol itu belum dikasih tahu dia. Nggak lama setelah itu dia wafat. Nggak ada yang mewarisi ilmunya. Kan sayang, tuh kan. Sebab itu sangat manjur. Putri saya, waktu saya pelihara itu, keringet si cacing itu saya ke muka dia. Sampai sekarang dia nggak jerawatan. Cuma ya geli memang. Si cacing itu kalau dipisahkan dari medianya kan dia meruntus, ada busanya, itu busanya, raupit. Itu manjur sekali. Banyak orang yang nggak tahu. Yang kita lanjutkan kesimpulan ini, ya. Jadi homoseks itu dihukum lebih berat dari zina. Karena itu tadi kalau ada orang berbeda kelamin berduaan, kita kan bisa tegur nih. Ini suami istri bukan? Iya Pak, ya mana buktinya kan begitu. Tapi sekarang laki sama laki perempuan, ini homo ya? Wah, Wong lagi negosiasi, kan susah dideteksi itu. Maka hukumnya lebih berat. Yang kedua, dakwah para nabi termasuk Syuaib alaihissalam memiliki 2 pondasi. Pertama, menghormati perintah Allah. Jadi mengarahkan ketaatan itu kepada Allah. Jangan ketaatan kepada penceramah. Ya kan? Kan banyak orang yang mengarahkan orang supaya nurut sama dia kan. Begitu datang salaman, senang dia digitu itu, senang. Salamannya sampai bolak-balik. Iya begitu. Ini saya ngomong bener. Salamannya bukan begini, dibalik lagi. Jadi ada yang begitu. Kepret sih dia. Ada yang begitu dan
kalaupun itu fenomena dari masyarakat, seharusnya dai-nya jangan senang dilayani seperti itu. Ini namanya feodal. Ya, mengarahkan orang supaya terjajah kemerdekaannya. Jangan. Katanya itu Muhammadiyah bangga karena orang yang paling rendah dengan pemimpin yang tertinggi itu bisa duduk bersama. Muhammadiyah itu. Contohnya Pak Nasir. Siapa itu namanya? Pimpinannya. Itu bisa duduk dengan yang terendah gitu dari Muhammadiyah. Nggak masalah. Tapi kalau NU kan nggak pernah begitu. Orang enak. Pasti kan dimuliakan. Duduknya sama. Kalau orang Muhammadiyah sama. Nggak pakai bantal semua. Tapi kalau bukan Muhammadiyah itu, ya dia mengarahkan orang supaya dihormati lah gitu. Seneng gitu loh. Itu kan sebenarnya menjajah gitu loh. Iya, jadi sufi itu sebenarnya bukan mengarahkan orang kepada Allah, tapi mengarahkan orang kepada dia. Tauhidnya kepada dia. Nah, jadi dakwah para nabi itu ada dua pondasi. Pertama, mengarahkan orang untuk tauhid kepada Allah. Ini meliputi pengakuan terhadap ajaran tauhid dan percaya kepada kenabian. Kedua, menyayangi sesama makhluk. Ya, setelah kita tauhid pada Allah, kemudian arahnya kepada makhluk. Ini mencakup tindakan tidak berlaku curang. Kalau kita tauhid kepada Allah, pasti kita akan terlihat gejalanya menjadi orang yang baik. Kan kita mah terbalik nih karena godaan setan ya. Tauhid sih tauhid, tapi yang orang kejem, sadisnya bukan main tuh. Nggak pernah senyum. Tuh. Sepertinya dia paling takwa. Nggak boleh begitulah. Itu pasti ada gejalanya. Jadi singkatnya kalau kita punya anak, nggak usah nyuruh dia taat pada kita, nggak usah. Gimana? Kajilah Islam. Nanti dia taat pada kita. Ya, jadi ada anunya. Pantulan gitu loh. Jangan suruh taat pada orang itu, jangan. Kaji yang benar gitu. Terus dorong. Lama-lama ada ayat wabil walidaini ihsana. Karena mereka adalah orang yang paling berjasa, hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Itu perintah Allah. Kalau kita menyuruh anak taat pada kita, nggak berpahala. Tapi kalau mereka taat pada Allah, taat pada orang tua itu karena taat pada Allah. Nah itu berpahala, ya? Ya, taatnya karena Allah. Motivasinya. Mencakup tindakan tidak bercurang, tidak boleh curang, membuat kerusakan dan segala sesuatu yang menyakiti sesama makhluk. Nah. Yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki merupakan kejahatan sosial terhadap kemanusiaan. Karena memperbaiki bumi dengan akidah dan akhlak akan membawa kebaikan bagi semua makhluk. Sebaliknya, membuat kerusakan di bumi berarti merugikan semua makhluk. Salah satu dosa yang paling besar dan paling keji ialah mengambil harta orang lain secara ilegal. Dengan cara merampas atau memaksa. Karena hal itu berarti melakukan perampasan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Serta tindakan itu berarti menyebarluaskan kemungkaran, mempraktikkan, melanggengkan, dan mengakui keberadaan kemungkaran tersebut. Nah itulah kesimpulan dari mushaf halaman ini. Bentar lagi ya. Wa qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkata mala. Mala saya sudah pernah jelaskan. Mala itu mananya kebek. Kebek, penuh. Tapi diartikan dengan pemuka-pemuka. Kenapa? Karena kehadiran mereka ya menjadi fokus. Artinya kehadiran mereka ini direspon oleh orang dengan sepenuh muka. Ya beda kita yang nggak punya pangkat, nggak punya kekayaan, nggak punya kekuasaan, datangnya aja, dia lagi. Tapi kalau orang ini mukanya betul-betul ditatap gitu, penuh.
makanya disebut mala. Ya, pemuka. Kan ini ada kata muka, pemuka kan dari pemuka. Ya, pemuka diambil dari kata muka. Kenapa? Karena muka orang tuh memperhatikannya penuh, fokus. Kalau kita mah bukan pemuka. Kehadiran yang nggak diperhitungkan, bahkan kadang-kadang dihindari. Itu lagi. Males. Itu rahasia dari mala. Berkata mala, pemuka ya, alladzina istakbaru min qaumi, orang-orang yang sombong dari kaumnya. Berkata kepada siapa? La nukhrijannaka ya Syuaib, kami akan mengeluarkanmu wahai Syuaib. Walladzina amanu ma'aka, dan orang-orang yang beriman bersamamu, min qaryatina, dari negeri kita, dari kampung kita, kami akan usir kalian. Aw la ta'udunna fi millatina, atau ada pilihan, kecuali kalau kalian kembali ke agama semula, kecuali kalian nggak lanjutkan. Jadi yang menjadi penyebab mereka diusir itu adalah dakwah, bukan nabinya, bukan. Jadi bukan enek pada diri nabinya, tapi karena misi yang dibawanya itu. Ya, seperti nabi kita lah, sebelum nabi kita menyampaikan dakwah, mereka memanggil Al-Amin, orang yang dipercaya, amanah. Tapi setelah Rasulullah menyampaikan dakwah, kata yang terlontar dari mereka majnun, edan. Berubah, apresiasinya berubah. Qala awalau kunna karihin, lalu Nabi Syuaib mengatakan, apakah kalian akan memaksa kami walaupun kami nggak mau? Qad iftaraina 'ala Allah kadziban, sungguh kami telah berbuat dusta atas nama Allah, in udna fi millatikum, jika kami kembali ke dalam agama kalian, ba'da id najjanallahu minha, setelah Allah menyelamatkan kami. Wa ma yakunu lana an na'uda, dan tidak layak bagi kami untuk kembali ke agamamu, illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali kalau Tuhan kami menghendaki. Nah, ini kata-kata yang patut kita catat nih. Illa ayyasha rabbuna, kecuali kalau Tuhan menghendaki. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, Tuhan kami luas, ya, meluas ilmunya. Alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina, ya Tuhan, iftah, buka, tolong dibuka. Berarti ada ketertutupan, jendel antara kami dan antara kami dan kaum kami. Bil haq, dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, engkau adalah sebaik-baik pembuka. Ayat yang perlu kita cermati adalah kata-kata wa ma yakunu lana an na'uda illa fiha illa ayyasha Allah rabbuna. Nah, ya, kita baca ahli tafsir. Mana aud, maksudnya gimana dengan ayat ini? Tidak layak bagi kami untuk kembali kepada agama semula, itu kan berarti murtad. Ya. Kami tidak layak untuk murtad kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi keberimanan atau tidaknya seseorang itu kehendak Allah, saudara. Bukan saudara. Saudara beriman ini bukan karena saudara. Allah yang berkehendak. Tanpa kehendak Allah, maka kita bisa saja menjadi orang yang tidak beriman. Tuh, ini kata ahli tafsir. Maksudnya begini, ma kunna lanarji ila millatikum ba'da'an waqafna ala anna dalalatun, tidak layak bagi kami untuk kembali kepada agamamu setelah Allah memberi taufik kepada kami, setelah Allah memberikan hidayah pada kami, sehingga kami tercerahkan, ya, kami sadar bahwa Islam ini agama yang benar. Tuh. Illa ayyuridallahu ihlakana, kecuali kalau Allah berkehendak lain.
Meskipun agama Islam itu benar, meskipun kita itu sudah sadar, tapi kalau Allah tidak berkehendak Anda beriman, bisa terjadi. Bisa terjadi. Fa umuruna raji'atun ilallah. Maka segala urusan kita itu kembali kepada Allah. Ghaira kharijatin an qabdatihi, tidak bisa keluar dari genggaman Allah. Yas'adu may yasha bi ta'at. Orang akan bahagia kalau dia taat pada Allah. Wa yashqa may yasha bil maksiat, dan akan celaka ya orang yang Allah kehendaki. Jadi meskipun orang itu sadar yang benar itu Islam, tapi belum tentu mau melakukannya. Jadi taat atau tidak taat itu yang mengusik hati kita itu Allah. Kan kita juga merasa begitu kan? Galeus wero tapi diterajang baik gitu. Kan ada istilah begitu. Ada istilah begitu. Banyak orang kafir juga sudah sadar Islam itu benar, tapi dia enggan menerimanya. Jadi banyak ketertutupan. Tuh. Hadza min Syuaib. Ini ungkapan Nabi Syuaib. Seorang nabi ya. Wa qaumihi, dan kaumnya, sebagai bentuk istislam, pasrah. Tuh. Lima syiatillah, terhadap kekarsaan Allah. Walam tazal anbiya wal akabir yakhafun al akibat wal inqibal amr. Nabi-nabi selalu hatinya dipenuhi kecemasan. Hati nabi-nabi ini selalu dipenuhi kecemasan dengan inqilabul amr, terjadinya manuver. Jadi suka dan benci itu bisa berubah. Ya, suka dan benci itu bisa berubah. Berubahnya gimana? Sekarang kita suka pada Islam, suka duduk-duduk ngaji. Kalau Allah berkehendak bisa saja terjadi terbalik. Anda benci kajian, Anda benci Allah, Anda menjauhi masjid. Bisa terjadi. Tuh, ya. Jadi nabi-nabi itu selalu dipenuhi kecemasan, selalu minta kepada Allah, ya. Artinya orang selevel Rasulullah saja masih berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Mendengar sabda Rasulullah ini, sahabat heran. Ya Rasulullah, orang selevel Anda masih minta peneguhan. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok doa Anda masih minta orang selevel Anda ini? Rasulullah menjawab, al-qalbu baina yaday rahman. Hati ya itu ada di antara dua tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa mengqalab, ya, bisa manuver kapan saja Allah mau. Nah, itu yang kita harus minta, sehingga kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Yang mengucapkan itu kan sudah lempeng. Yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu orang yang sudah lempeng. Orang sudah lempeng kok minta lempeng. Nah, itu maksudnya apa? Keberlanjutan itu, terus menerus, jangan sampai menceng. Ya. Jadi on the way itu, on the apa? On the route, on the way, on the rule gitu. Tetap pada relnya gitu. Jangan sampai roboh. Ala tara ila qauli Khalil alaihi salatu wassalam. Tidakkah Anda lihat Nabi Ibrahim, selevel Nabi Ibrahim pernah berdoa, wajnubni. Ini dalam surat 14 ayat 35. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Tuhan, jauhkan aku, wabaniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Orang selevel Nabi Ibrahim minta kepada Allah, jauhkan aku, jangan sampai aku suatu saat berubah kemudian menyembah berhala.
Wa kana nabiyuna Muhammadun katsiran ma yaqulu ya muqallibal qulub. Begitu juga nabi kita sering beliau mengucapkan wahai pembolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini yang ngucapin bukan kita, Nabi Muhammad, selevel Nabi Muhammad. Ya. Qala Juzaz, kata seorang ulama namanya Juzaz, makna yakuna an nauda fila ayya qad sabaqa fi ilmi wa wasyatu an nauda fiha. Artinya kita memang ingin tidak akan pernah murtad. Dalam hati yang paling dalam kita memang berkomitmen, ya, kepunteng-punteng itu. Orang bakal murtad, kedereng-dereng arep murtad. Begitu dalam hati kita. Tapi kalau Allah berkehendak, apa yang Anda inginkan tidak akan terjadi. Ini membuktikan bahwa keberimanan itu dari Allah. Ya, walaupun kita sudah berkomitmen sekarang akan teguh pada agama Islam, tapi kalau Allah berkehendak lain bisa saja berubah pikiran. Ya mungkin Pak Syafi'i bisa teguh keimanannya karena tinggal tetangganya Muslim. Bagaimana kalau satu saat hidup di Eropa, tetangganya non-Muslim semua, makanannya babi semua, mungkin berubah pikiran. Premen ya, premen-premen terus. Bisa jadi begitu. Ya, kita ini terjamin begini nih karena itu butuh teman. Temannya baik, jadi ikut ke bawah. Bagaimana kalau kita tidak baik? Memang sih ada ungkapan, berlian tidak akan berubah menjadi akik walaupun di lumpur. Ikan tidak menjadi asin walaupun dia ada di laut. Ketika dia mau dimasak ditambahin garam. Walaupun direndam sebenarnya di air garam, tapi dia tidak menjadi asin. Memang seharusnya begitu, tapi manusia itu beda. Ya, jadi hati itu baina yaday rahman. Ada di dua jari Allah. Baina usbu'ai rahman. Hati di antara dua jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa membalikan kapan saja. Yang suka jadi tidak suka. Ya, yang tidak suka menjadi cinta. Bisa saja. Maka kadang-kadang terjadi ada orang sangat benci pada seorang wanita, ujung-ujungnya demen, malah nikah pisan. Padahal dulu dia bencinya nggak karu-karuan. Jadi benci itu kalau sudah habis di titik nadirnya, balik ke cinta. Sama dengan ini jam nih. Ini kalau angkanya sudah sampai ke 12 kan balik lagi 1. Jadi hidup itu jangan kebangetan. Ada satu saran, kalau cinta jangan kebangetan, kalau benci jangan kebangetan, nanti bisa berbalik. Ya, seperti yang pernah banyak terjadi pada sahabat yang dulu benci pada Rasulullah, dipanggil, ngeledek, ada yang ngeledek, ada orang azan, dia azan, hayya ala shalah, ternyata ngeledeknya itu bagus suaranya. Jadi ngeledek kalau ada orang azan, dia benci pada Islam, dipanggil, sini, tadi kamu yang azan ya? Iya, bagus suaramu. Diusap, langsung cinta katanya. Diusap oleh Rasulullah wajahnya tuh. Anak muda, ada orang azan diledek, hayya ala shalah, begitu dia. Tapi bagus dia. Karena ada orang yang bawaannya bagus kan. Tadi kamu ya yang azan. Bagus ya. Diusap, iya. Kok tiba-tiba bencinya hilang katanya. Jadi pengikut Rasulullah. Tuh, ada begitu. Ya, itulah tafsir dari surat 7 ayat 89. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Kalau nggak dibaca-baca juga nanti nggak hatam-hatam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, tujadu baqalah libai ilmawadil gidaiyah. Ada tukang sayur
Ini kan ceritanya keseharian ya. Yang menjual sembako. Tukang sayur nih, pokoknya tukang sayur-sayuran. Wal halawiyat, dan manis-manisan. Wa ana a'lam ilmal yakin ana hadhi baqala min masdarin haram. Saya tahu persis sayur itu berasal dari haram, dari tempat haram. Saya tahu persis. Fal yajuzu an nashtariya min hadhil baqalah wa hal yasi'an an sa'amatan nas bi adami syira min dzalika dukkan. Apa boleh kami membeli dari warung itu? Ya, yang pertama. Yang kedua, boleh enggak saya mempengaruhi orang supaya jangan beli di situ? Ya karena ada giroh keagamaan, jangan beli di situ. Soalnya itu haram. Wa mal hukmu idza kana la budda minasyira min tilka baqalah jazakumullahu khairan. Tapi bagaimana kalau memang kita tidak bisa menghindar kecuali beli dari tempat itu, mungkin enggak ada yang jual lagi, ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Dijawab oleh beliau, la haraj 'alaika an tashtariya min hadhil baqalah wa in kana sahiba qad ansha'aha min masdarin haram. Anda tidak berdosa membeli di sana. Tuh, katanya gitu. Wa dzalika li anal muamalat tajri bainaka wa bainahu muamalatu mubahah. Karena transaksi Anda itu transaksi yang mubah. Wa qad thabata anin nabi an ashtara min yahudiyyin ta'aman li ali wa rahanahu dira'ah. Dalam sejarah Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Rasulullah pernah membeli makanan yang jual orang Yahudi. Kan orang Yahudi menyajikan makanan tuh belum tentu mulus ya prosesnya. Dan bahkan beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunat. Bahkan Rasulullah wafat, baju besinya itu masih tergadai, belum ditebus. Ya ini panglima tertinggi loh ya. Rasulullah masih ada gadaian. Bayangin ini, ya. Ini tokoh internasional. Sejauh mana itu hidup kesederhanaannya sampai begitu. Konon saat orang melayat ke rumah beliau untuk tajhizul janazah, pemulasaran, tidak ada makanan yang siap dimakan kecuali sepotong roti. Itu pun sudah dimakan. Jadi rotinya sudah nggak utuh. Ini pemimpin dunia loh. Ya, bandingkan dengan kita itu baru kopral saja udah. Wah, ya begitu kan? Kama ana qabila hadiyatal yahudi. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Jadi orang non muslim memberi hadiah ya enggak apa-apa diterima. Wa qabila da'watahum hina da'ahu, serta menerima dakwah mereka. Mereka memberikan dakwah orang Yahudi, Rasulullah dengerin. Ila khubzin min syair, saat diundang oleh orang Yahudi untuk makan bersama. Ya. Wa ihalatin sanikhatin, serta mendapatkan makanan yang sudah tengik. Jadi beliau mendapati makanannya itu ya nggak semua, ada roti bagus, tapi kejunya ditengik. Ya expired. Lakin idza wajad baqalan ukhra laisa fi masdar syubhat fa huwa aula. Namun jika Anda ada pilihan bisa mendapatkan tadi makanan atau sayuran dari tempat lain yang lebih aman, nah itu yang lebih baik. Tapi kalau udah nggak ada lagi, dia bilang tadi kan nggak ada lagi, bagaimana statusnya? Ya boleh saja. Pertanyaan berikut. Idza ishtara syakhsun sil'atan bitaqsid wa tabayyana lahu anna tariqata allati usyriat biha sil'at tariqatun ghairu jaizah aw fa kaifa yatasarraf? Kalau orang sudah beli nih, ya, sudah membeli benda atau makanan, tapi kemudian diketahui haram, benda ini haram, nah tapi sudah dibeli, nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu yang ditanya. Idza amkana ayrada bai'aradaha, kalau mungkin dikembalikan, kembalikanlah. Ya contohnya ada yang haram, kita beli nggak tahu ada kandungan babinya,
tapi sudah dibeli. Gimana? Ya kalau mungkin dikembaliin. Wa ilam yumkin fa'alaya yastaghfirallah azza wajal wa la ya'udah. Kalau tidak mungkin, maka orang harus istighfar pada Allah, ya. Barang itu nggak usah dikembaliin. Summa in kana huwa alladzi akhadha ziyada falyarudu. Kalau memang kelebihan, contohnya kembaliannya lebih, lebih. Gimana nih status kelebihan ini? Kalau mungkin kembaliin. Waduh, wong mudik ya di sana jauh. Gimana tuh kasusnya? Ya? Falyaradu bi ziyada ala sahibil jahl. Nah, kalau mungkin ya dikembalikan kepada pemiliknya. Wa in kana falyatasaddaq, kalau tidak mungkin ya sedekahin. Kembaliannya lebih, tapi ketahuannya sudah jauh. Gak mungkin lagi ke situ, ongkosnya lebih gede daripada ngembaliinnya. Wong tadinya mudik, kembalian langsung aja. Lebih. Nah, itu kalau bisa dikembaliin, ditransfer kan. Kalau nggak bisa ya udah sedekahin. Tapi kalau Rasulullah kan di awal pemerintahnya, kalau ada jenazah beliau bertanya, ada utang nggak nih? Gitu. Masih, gitu. Ada yang ngaku utang sama saya. Maka Rasulullah ngeloyor aja, nggak mau mengimami. Tapi itu tidak selamanya. Setelah umat Islam kaya, sama beliau juga nanya, orang ini masih ada utang nggak? Ada ya Rasulullah, sama saya sekian, saya yang bayar. Oh keren. Ya kan? Contohnya kalau ada wali kota begitu tuh, ya, sekup Cilegon aja. Ada utang banyak, saya. Aduh, keren itu. Iya. Bagaimana orang nggak hormat pada pemimpin kalau diperlakukan seperti itu, Pak Amin, ya kan? Waduh, kehadirannya nggak pernah menyusahin, malah cenderung memberi. Pemimpin itu cenderung memberi. Kalau kita kan hadir pemimpin aja buat repot tuh, nyediain apem, nyediain jeruk, gitu. Ya kan? Tapi saya punya bos berasal dari Jerman. Kan saya punya toko. Jadi kalau dia datang, langsung dia keluarin uang. Saya pengalaman ada 2 bos, muslim dan non-muslim. Yang non-muslim begitu datang, sana beli anu. Dia langsung keluarin, sana beli anu. Beli apa Pak? Maumu, buat makan-makan. Tuh. Yang muslim datang, gimana? Keuntungannya ada, bisa saya bawa. Jadi saya betul-betul melihat akhlak dua. Waduh, kok begitu ya? Jadi muslim kalau datang nyusahin. Tapi mungkin nggak berlaku semua ya, Anda jangan tersinggung ya. Ini kenyataan yang saya hadapi, kok begitu ya? Ini pendidikannya Jerman. Jadi orang Jerman itu terdidik untuk tidak menyusahkan orang-orang Eropa. Nyenengin orang, itu sebenarnya ajaran Islam. Ada bukan saja transaksi muamalat, ada transaksi dakwah begitu. Ya, saking terkenalnya seorang dai, di setiap provinsi itu ada wakilnya. Jadi kalau mau ngundang saya udah nitipin provinsi ini, orangnya ada, dihubungilah dia. Ini dai nasional, pernah diundang di alun-alun Anyer. Itu harus transfer dulu uang. Kemudian menjelang hari hanya, si dai ini membatalkan. Wah, nggak bisa ternyata. Nah itu yang tadi ditransfer nggak dibalikin. Nah menurut saya ini zalim. Suatu bentuk, apalagi dalam masalah agama itu nggak boleh begitu. Ada lagi bentuk dai kita, dia menemui orang-orang Indonesia yang di Hong Kong. Udah nego tuh, Anda akan diberi sekian, soal lain-lain kami yang urus. Nah ternyata ya animo masyarakat Indonesia di Hong Kong meluap banyak. Jadi singkatnya dapatnya nggak karuan panen. Dai ini merasa
yang diberikan pada dia nggak seberapa dengan yang dia lihat begitu banyak. Nuntut lagi. Ya Allah, itu udah jelas berarti jual beli. Ya kan? Itu udah jelas jual beli yang haram hukumnya. Lama-lama orang tahu, oh segitu ya nilai Anda. Terpengaruh oleh materi. Nah, itulah. Pak Amin. Jadi harus nego. Ya memang begitu. Jadi harus teliti. Kalau benda sifatnya online itu harus unboxing. Nah, itu harus dikembaliin. Saya juga pernah kasus lalai karena tidak unboxing. Ya saya terima. Saya nego dengan si pemilik lapak. Ya, lalu saya langsung tanya kepada yang punya, dia kembalikan 1/4. Karena cacatnya itu saya nggak bisa buktikan dengan unboxing. Tuh, tapi begitu saya buka cacatnya satu fatal, nggak bisa dipakai. Ya sudah saya terima, karena memang saya tidak bisa memperlihatkan video unboxing, lupa itu kan. Saya kira main buka aja, ternyata cacatnya sudah. Jadi kalau Anda bakal mengklaim, kira-kira kalau cacat Anda bakal mengklaim, di video dulu. Itu yang aman. Ya, demikian. Jadi itu penipuan. Kita tidak di dunia, nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah. Kalau itu tetap dia makan, maka pahala kita akan bertambah. Rekening dia akan diambil nanti di akhirat. Kita nggak usah sedih dia, kalau kita dizalimi. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, kajian pagi ini semoga menambah wawasan kita, semoga Allah melipat gandakan pahala kita, semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta tidak henti-hentinya kita berdoa semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, penuh dengan berkah, serta dituntun untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.